Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman. Kesempatan kali ini, kita dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai ketenagakerjaan. Sebelum ke penjelasannya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita kenalan dengan anggota kelompok 4 yang beranggotakan Ismi Anik, Brigita Aurelia, Bunga Cynthia, Nur Hidayat, dan Rio Rafael. Pada bab ketenagakerjaan, kita akan mempelajari tentang ketenagakerjaan, sistem upah, dan pengangguran. Daripada berlama-lama, mari kita bahas materi pertama, yaitu ketenagakerjaan yang akan dijelaskan oleh Rio Rafael. 1. Konsep ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah kelompok masyarakat yang berada di usia kerja dan mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang maupun jasa demi pemenuhan kebutuhan pribadi maupun masyarakat umum. Nah, contohnya ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, contoh dari tenaga kerja terdidik antara lain ada dokter, pengacara, dan hakim. Tenaga kerja terlatih ada supir, koki, dan lain-lain. Nah, contoh tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih, kuli bangunan, dan asisten rumah tangga. Angkatan kerja. Yang pertama, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang menganggur. Yang kedua, penduduk yang bukan termasuk angkatan kerja. Pertama adalah usia kerja yang masih sekolah. Dua, melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tiga, orang yang sedang mengurus rumah tangga. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap diisi para pencari kerja atau yang disebut dengan job. Masalah ketenagakerjaan. Masalah dalam ketenagakerjaan berkaitan tentang bagaimana tenaga kerja mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya. Indonesia yang memiliki jumlah masyarakat yang banyak tentunya memunculkan masalah ketenagakerjaan yang beragam, mulai dari rendahnya kualitas tenaga kerja, tingginya penawaran tenaga kerja, hingga masalah kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Lalu kita akan membahas tentang jenis upah. Indonesia mengenal beberapa jenis upah, di antaranya yaitu upah menurut waktu, upah menurut satuan hasil, dan upah borongan. Upah menurut waktu adalah sistem upah yang didasarkan pada berapa lamanya kerja seseorang. Upah menurut satuan hasil adalah sistem upah yang didasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan oleh seorang pekerja. Sedangkan upah borongan adalah sistem upah yang didasarkan pada kesepakatan dari yang memberi kerja dengan penerima kerja. Setelah jenis-jenis upah, kita akan mengetahui upah minimum. Dalam upaya mewujudkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan layak bagi masyarakat, pemerintah menerapkan kebijakan dalam sistem pengupahan, yaitu kebijakan upah minimum. Upah minimum adalah standar penghasilan yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja yang tingkatannya disesuaikan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang ketiga ada Dewan Pengupahan. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Dewan Pengupahan adalah salah satu lembaga yang struktural dan bersifat tripartit. Dewan Pengupahan terdiri dari Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi, dan Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Dewan Pengupahan Nasional sendiri bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka merumuskan kebijakan pengupahan nasional. Dewan Pengupahan Provinsi
dibentuk oleh gubernur dengan tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur terkait penetapan UMP, UMK, dan UMS. Dewan Pengupahan Provinsi juga bertugas untuk menyiapkan bahan perumusan pertimbangan sistem upah nasional. Dan yang terakhir, Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota dipimpin oleh Bupati atau Wali Kota dengan tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Wali Kota dalam rangka pengusulan upah minimum kabupaten atau kota dan penetapan sistem pengupahan di tingkat kabupaten atau kota. Next, di sini kita akan membahas tentang pengangguran. Pengangguran merupakan suatu kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Seseorang dikategorikan menjadi pengangguran ketika tidak ada pemasukan atau dana yang diperoleh. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan lamanya waktu bekerja dan penyebabnya. Adapun jenis-jenis pengangguran adalah sebagai berikut. Pertama, pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja. Nah, pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja yaitu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Contohnya yaitu mahasiswa yang baru lulus kuliah dan belum bekerja. Yang kedua, setengah pengangguran. Setengah pengangguran adalah angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal atau bekerja di bawah jam kerja normal. Contohnya, petani yang menganggur karena menunggu musim panen tiba. Yang ketiga yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal karena ketidaksesuaian latar belakang, pendidikan, atau pekerjaan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan bekerja. Contohnya, di mana ada seorang sarjana hukum yang bekerja sebagai customer service di salah satu bank, padahal idealnya seorang sarjana hukum itu dapat bekerja sebagai pengacara, jaksa, atau notaris. Lalu selanjutnya yaitu ada pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran berdasarkan penyebabnya itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi di suatu negara. Misalnya perubahan dari negara yang berstruktur agraris menjadi negara industri. Pengangguran ini disebabkan karena keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan saat ini. Lalu yang kedua, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah angkatan kerja yang tidak sesuai karena yang kedua yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Pengangguran friksional bersifat sementara karena pada dasarnya pengangguran ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan memperoleh pekerjaan, melainkan karena adanya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang lebih baik. Yang ketiga, pengangguran siklis. Pengangguran siklis terjadi karena adanya pengangguran. Yang ketiga yaitu pengangguran siklis. Pengangguran siklis terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi ketika permintaan barang dan jasa dalam perekonomian menurun. Hal ini akan memaksa perusahaan untuk memberhentikan pekerjaan dalam upaya untuk memotong biaya. Perusahaan menghasilkan pendapatan dari penjualan barang dan jasa, dan ketika pendapatan menurun drastis, maka bisnis akan mengalami penurunan laba. Dalam upaya menjaga bisnis tetap bertahan, perusahaan memberhentikan pekerjaan untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Next, di sini ada upaya untuk mengatasi pengangguran, yaitu 1. Meningkatkan investasi. Salah satu langkah yang ditempuh untuk mengatasi pengangguran adalah dengan menciptakan iklim investasi yang stabil. Karena dengan adanya investasi, kegiatan ekonomi akan meningkat sehingga akan mempengaruhi perekonomian negara.
Selain itu, kegiatan investasi akan menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengatasi pengangguran. Kedua, pelatihan kerja. Pelatihan kerja dapat membantu mengatasi pengangguran dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pencari kerja. Pelatihan kerja dapat membantu mereka memperoleh keterampilan baru dan berlatih kembali di bidang yang menawarkan prospek kerja yang lebih baik. Pelatihan kerja juga memberikan beberapa manfaat, yaitu diantaranya 1. Mewujudkan pelatihan kerja nasional yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. 2. Mengoptimalkan pendayagunaan dan pemberdayaan seluruh sumber daya pelatihan kerja. Dan ketiga, dengan adanya pelatihan kerja juga dapat menyesuaikan diri terhadap tuntutan bisnis dan operasional industri sejak hari pertama masuk kerja. Ketiga, program kerjasama luar negeri dilakukan sebagai usaha penyerapan tenaga kerja Indonesia. Kerjasama ini dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Dengan kerjasama tersebut, kesempatan kerja masyarakat semakin terbuka dan permintaan tenaga kerja yang tidak seimbang di dalam negeri dapat teratasi. Upaya terakhir dalam mengatasi pengangguran yaitu menggalakkan usaha UMKM. Adapun kontribusi UMKM antara lain dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan kepada UMKM dengan memberikan subsidi dan pinjaman, karena sebagian besar dari UMKM masih memiliki kendala modal. Selain itu juga memberikan akses yang mudah dalam perizinan, karena dengan adanya kemudahan diharapkan produk UMKM dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri. Perlu juga dilakukan pemberdayaan dan pelatihan bagi pelaku UMKM agar mereka terus berinovasi dan mengikuti kemajuan teknologi yang ada. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bye-bye!